Ajar kami bersyukur buat berkat yang baru. Engkau berikan kami sukacita, kekuatan, kesehatan. Biarlah ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Di nama Tuhan. Salam. Oke, salam juga yang di rumah. Nah, saya mau sampaikan firman Tuhan ya 10 PS 90 atau 10% PS 90% atau yang Tuhan mau perpuluhan atau per 90-an ya. Kita belajar di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Saya mau cepat saudara karena kami lanjut ke ranting ya setengah 11 ya. Nah, 2 Korintus 9 ayat 10, 2 Korintus 9 ayat 10. Yang sudah ketemu sama-sama katakan amin. Oke, kita baca 1 2 3. Yang menyediakan apa? Benih bagi penabur dan apa? Roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buahan kebenaranmu. Nah, jadi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita itu menyediakan dua-duanya, yaitu benih dan roti yang perlu kita pahami. Nah, Bapak Ibu jemaat yang baik
ya, kita belajar, kita harus bisa membedakan mana benih dan mana itu roti. Tentunya roti itu diolah dari 100% yang dari benih itu, tapi tidak 100% dari benih itu. Petani yang cakap, dia akan menyisihkan, ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 10%, tergantung lahan yang akan ditanaminya ke depan. Kalau dia akan menanami lebih banyak, maka dia akan menyimpan benihnya, mungkin bahkan ada yang 40% dari hasil panennya, ya, karena dia mau nanam 4 hektar gitu kan, berarti dia harus 4 tabung ya kira-kira, atau 4 karung yang dia harus sisihkan ya dari 100% itu. Nah, Bapak Ibu, dikatakan ya firman Tuhan tadi ya 90 atau 10%. Nah, kita harus paham roti itu adalah bagian dari 90% ya. Roti adalah bagian dari hasil yang dari 100% tadi yang sudah diambil 10%. Jadi roti itu adalah yang 90%. Apakah Bapak Ibu memberikan yang 90% itu untuk persembahan? Ya, apakah salah? Tidak salah. Ya, apakah betul? Juga tidak betul, ya, saudara. Nah, di sini adalah yang tertera di sini adalah yang Tuhan mau ada roti dan ada benih. Nah, kalau Bapak Ibu mau tanam 100% itu untuk saudara tanam kembali, saudara tidak jadikan roti, artinya ketika engkau tanam jagung tidak ada yang direbus, tidak ada yang dibakar. 100% saudara keringkan semuanya, ya. 100% saudara akan tanam kembali bibit itu. Apakah itu salah? Tidak salah, ya. Apakah itu betul? Ya, tidak betul, ya saudara. Nah, bagaimana yang benar? Ya, yang benar adalah sebagai petani yang bijak, engkau harus ada untuk kekuatan tenagamu, engkau harus punya makanan. Itulah benih. Itulah apa? Roti. Punya makanan, itulah roti. Tetapi untuk masa depanmu, engkau harus punya benih. Kan gitu kan? Jadi tidak semua engkau tanam, ya, tidak semua juga engkau apa? Engkau makan. Nah, jadi kita belajar, yang Tuhan mau adalah kita bijaksana di sini untuk mengatasi kekeringan dan masa depan kita. Kita harus belajar untuk menyediakan benih untuk ditabur, ya. Nah, kita lihat ya di Matius 21, coba kita masuk ke Matius 21. Ya, Matius 21. Matius 21, mana Matius ini? Matius 21 ayat 18. Matius 21 ayat 18 dan 19, ya. Di situ judulnya Yesus mengutuk pohon ara. Kenapa pohon ara sampai dikutuk? Kenapa enggak pohon pisang? Kenapa enggak pohon durian, ya? Nah, kita lihat belajar ayat 18 dan 19. Yuk, 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa apa? Lapar, ya, namanya lapar kan itu. 19. Dekat jalan dia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi dia tidak mendapat apa? Tidak mendapat apa-apa, artinya dia ingin mendapat buah gitu loh. Pada pohon itu selain daun-daun saja, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah selama-lamanya. Dan seketika itu juga apa? Keringlah pohon ara itu. Nah, ini seharusnya saya buat contoh nanti ke depannya. Mungkin di sini ada bibit yang baru dikeringkan, di tengah ini baru apa namanya ditanam umur 3 bulan
bulan begitu. Nah, di sebelah kanan saya ada pohon yang sudah berbuah, kan begitu kan? Dan ada pohon yang tidak berbuah, kan begitu. Supaya jemaat tahu, nah saudara tahu bahwa Tuhan tidak suka dengan pohon yang tidak berbuah. Ya. Nah, petani juga, apakah petani suka dengan pohon tanaman yang saudara tanam tidak berbuah? Tentunya saya sebagai petanam ubi, ya, saya mengharapkan baik yang ada di dalam karung, baik yang ada di ladang, baik yang ada di pinggir jalan, saya tanam ubi, saya mengharapkan buah. Tapi ketika tidak berbuah, maka kecewalah petani itu, ya, marahlah petani itu, ya. Demikian juga kita ibarat pohon-pohon. Tuhan mau jemaat yang sudah bertahun-tahun dilatih, diajar, dipimpin, dibimbing, didoakan, digembalakan. Bertahun-tahun engkau harus memulai akar, engkau harus memiliki ranting, engkau harus memiliki daun, dan engkau harus memiliki bunga. Dan bungamu jangan gugur, saudara. Bungamu jangan gugur, tetapi bunga-bunga yang engkau bungakan itu adalah berbuah. Katakan berbuah. Karena Tuhan mau kita berbuah. Jangan sampai Tuhan mengutuk kita. Nah, orang-orang yang selalu, petani-petani yang menghabiskan panennya 100% untuk dimakan, maka dia tidak akan panen di masa depannya, di masa kekeringannya. Kenapa? Karena dia memakan habis taninya itu. Nah, kita belajar dari sini, Bapak Ibu. Kita buka Maleki 3 ayat 10. Maleki 3 ayat 10. Maleki 3 ayat 10. Apakah sudah ketemu? Maleki 3 ayat 10 sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca yang keras 1 dan 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada apa? Persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa saudara? Berkelimpahan, berkat. Kenapa? Ini adalah yang Tuhan mau untuk kita belajar taat. Di sini adalah berbicara ketaatan. Berbicara ketaatan. Katakan ketaatan. Ya, berbicara ketaatan. Nah, saudara bisa dilihat di YouTube saya, Eko Santoso TV. Di situ tadi saya renungan pagi tadi, yaitu 4 akibat ketidaktaatan. Nah, di situ 4 ketidaktaatan di situ, walaupun dia hamil, mengandung, tapi tidak bisa melahirkan. Ya, di Hosea 9 ayat 12-nya di situ Tuhan menjauh. Di ayat 15-nya Tuhan membenci pemberontak. Terus di ayat 17-nya, Hosea 9 ayat 17-nya, Tuhan membuang sehingga orang-orang yang memberontak adalah dia pergi ke timur tidak dapatkan apa-apa, ke barat tidak dapatkan apa-apa, ke selatan tidak dapatkan apa-apa, ke utara tidak mendapatkan apa-apa. Mereka mencari kepuasan hati tapi mereka tidak menemukan, sehingga mereka kepahitan dan sakit hati, dan sehingga mereka bunuh diri dan mereka tidak diberkati Tuhan. Nah, Tuhan mau kita kembali manfaat taat, ya, di dalam Filemon 1, ya, Filemon 1 ayat 21. Di situ di dalam kitab Filemon dikatakan manfaat taat itu bisa dipercaya. Katakan bisa dipercaya. Iya, orang yang taat atasannya itu mempercayakan apa ya namanya? Mempercayakan pekerjaannya yang lebih besar, mempercayakan duitnya yang lebih besar, mempercayakan apa lagi ya? Hartanya yang lebih besar. Karena setiap pemimpin itu mencari orang-orang yang bisa dipercaya, termasuk para pengusaha-pengusaha, termasuk para pemimpin pejabat, pemimpin
apapun itu. Jadi kita belajar ketika kita taat kita bisa dipercaya. Yang kedua, di dalam 2 Korintus 7 kita lihat di dalam 2 Korintus 7 ayat 15. 2 Korintus 7 ayat 15. Kita membacanya 2 Korintus 7 ayat 15. Apakah sudah menemukannya? Yang sudah menemukan katakan amin. Kita baca 2 Korintus 7 ayat 15. 1, 2, 3. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat apa? Ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Nah saudara, manfaat taat yang kedua selain dipercaya itu bertambah besar kasihnya. Katakan bertambah besar berkatnya. Yes, ya. Orang yang dapat dipercaya, dia selalu diberkati, dia selalu naik pangkat, dia selalu naik gaji, dia selalu disayang atasan, ya, disayang oleh atasan. Anak yang taat pasti disayang oleh orang tua. Murid yang taat pasti disayang oleh gurunya. Demikian jemaat yang taat pasti disayang oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi itu manfaat taat. Nah, yang terakhir kita belajar di dalam Ulangan 7 ayat 12 sampai 15. Ulangan 7 ya, Ulangan 7 ayat 12 sampai 15. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca ayat 12. 1 dan 3. Janji berkat. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dengan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Dia akan memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, gandum, anggur, minyakmu, anak lembu sapimu, anak kambing dombamu, anak yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu,